Rosi selaku bendahara di KUPS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman, diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengawali kegiatan KUPS atau IPAPS yang mana sekarang ada lagi KHDPK. Mudah-mudahan dari perencanaan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama yakni pembacaan suratul Fatihah yang mana dikhususkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada guru-guru kita, pada orang tua kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan apabila ada dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat giliran pahalanya atau aliran dari pahala yang kita khususkan kepada almarhumah, sehingga apa yang menjadi rencana mendapat syafaat dari beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadinnya Umul Fatihah. Iya kan. Untuk acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh kepala desa, dan untuk yang kedua nanti akan disampaikan arahan oleh ketua KUPS yakni Bapak Mas Rosi, dan mungkin disambung oleh Bapak dan akan dilangsungkan dengan tanya jawab. Demikian kepada Bapak Kepala Desa kami KUPS dan Saudara Muhammad Rosi selaku bendahara juga yang saya hormati, dan tak lupa Pak Sekdes, Pak Kampong, Ketua BPD, dan mitra kita Saudara Supandiono selaku petugas dari BPN yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita dikaruniakan nikmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di Tanah Merah di warung Pak Kumis dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari kami selaku Kepala Desa Kayumas mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Toto dan Mas Rosi yang mana telah meluangkan waktunya dari kota naik ke desa kami, Desa Kayumas, dengan tujuan bagaimana bisa memberikan suatu peluang usaha ataupun lahan pertanian kepada masyarakat Desa Kayumas. Maka dari hal ini kami selaku pemerintahan Desa Kayumas jadi mengajak seluruh teman-teman perangkat desa untuk kiranya hari ini kita akan turun ke lapangan menyesuaikan dengan data yang sudah dimiliki oleh desa sejak dulu, sehingga di situ apabila ada hal berkaitan dengan tanah GG karena belum ada pengakuan bahwasanya itu adalah milik lahan Perum Perhutani, maka dari hal ini ayo kita bersama-sama turut menentukan dan melihat objeknya, sehingga nanti dalam menentukan bidang terhadap masyarakat ataupun mengajukan permohonan, teman-teman tinggal menyiapkan data bagaimana nanti hasilnya, legalitas yang akan diserahkan kepada masyarakat real, detail. Maka dari hal itu ayo kita tunjukkan kesemangatan kita, karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat Desa Kayumas, dan Desa Kayumas kita harus mengamankan aset negara yang akan diperuntukkan kepada masyarakat nantinya. Dari hal itu kami
memang bertujuan turun ke Tanah Merah, yang mana sebelumnya kita sudah koordinasi dan mengecek peta yang ada di desa terkait dengan batas tanah GG. Karena letaknya adalah di Tanah Merah, kita tentukan objeknya dan kita selesaikan nanti ke Dusun Kayu Mas. Dikarenakan di 8 dusun itu ada semua objek terkait dengan tanah GG-nya, kita bersama-sama untuk melihat yang mana itu GG, kita harus bisa memilih yang mana itu hutan lindung, sehingga biar nanti dalam pemetaannya enak. Mungkin dibantu oleh saudara Sopandiono sebagai koordinator dari BPN, hingga titik arealnya dan lokasinya bisa ditentukannya, disisikan oleh Ketua BPD juga, sehingga teman-teman dalam menjalankan tugas dan amanah selaku perangkat desa Kayu Mas enak, dan nanti ada sesuatu hal yang akan disampaikan terhadap masyarakat Kayu Mas. Dari hal ini kami sangat butuh dukungan kepada Pak Irianto terkait dengan arahannya juga dari Mas Rosi terkait dengan KHDPK. Sekilas kami mendengar bahwasanya hasil hutan yang diserahkan adalah sebagian dari keluasan yang ada di Desa Kayu Mas. Karena ada beberapa kriteria seperti halnya hutan lindung, produksi adat dan lainnya. Situ sudah jelas di aturannya bahwasanya yang diserahkan adalah hutan lindung ataupun adat. Untuk lainnya kayaknya kami belum menemukan, Pak. Maka dari hal itu dan kebetulan kayaknya tanah yang bermasalah gitu. Bagaimana tidak timbul suatu permasalahan di aturan agraria, reforma agraria sudah jelas juga disampaikan bahwasanya berkaitan dengan adanya suatu permasalahan bagaimana tidak terjadi suatu konflik gitu. Dan segala sesuatu bentuk permohonan nanti bisa Mas Dian juga menyampaikannya gitu. Kita menyiapkan saja seperti kemarin yang disampaikan, seandainya dari keluasan di Desa Kayu Mas 1870 hektar kita ajukan keseluruhan. Seandainya nanti yang diserahkan kepada masyarakat kurang lebihnya atau semuanya, seandainya 1.500, mungkin sisa 300 untuk menentukan pengelolaan perhutaninya, yang menentukan adalah kementerian. Karena masyarakat Kayu Mas nanti akan mendapatkan suatu rekomendasi legalitas yang real, seperti halnya hak guna pakai selama 35 tahun. Itu sebagai legalitas dan bukti hak kepemilikan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan tidak akan dibebani dengan kesalahan. Maka dari itu ayo kita sebagai pemerintah Desa Kayu Mas bersama-sama untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah perekonomian yang lebih baik terhadap masyarakat Kayu Mas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya yang kami sampaikan, mohon maaf kepada seluruh teman-teman semuanya. Mungkin ada sesuatu penyampaian yang kurang detail, real, mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Irianto dan Mas Rosi. Dari saya sedikit yang bisa kami sampaikan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Bapak Kepala Desa Kayumas dan juga Ketua BPD, Pak Sekdes, Bapak Kepala Dusun, Ketua LMDH. Alhamdulillah di sini juga hadir di tengah-tengah kita dari BPN untuk menentukan titik yang mana itu tanah desa dan tanah hutan. Ini pertemuan yang kedua di Kayumas, dan kemarin kami sudah menerangkan beberapa SK 287 di rumah Bapak Kepala Desa. Kebetulan di sana juga lengkap, banyak yang hadir, bahkan ada dari Polres juga. Barusan dikutip sedikit oleh Bapak Kepala Desa bahwa di Kayumas ini tidak semuanya bisa diusulkan dan masih rancu. Sebenarnya di sana ada peta-peta khusus yang harus diusulkan menurut persepsi beliau yang sudah diterima oleh mungkin dari salah satu petugas perhutani, ya Bapak. Iya. Kalau hutan adat itu yang ada di luar Jawa, Iya. hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat ini ada di Pulau Jawa juga. Sementara keputusan Dirjen pada 5 April kemarin itu, Pak, kami hanya ingin menyampaikan itu keluasannya 1,1941 juta hektar sepulau Jawa, Banten. Kemarin juga saya sudah menerangkan ini belum ada peta yang jelas. Cuman yang jelas sudah dimasukkan oleh Kementerian LHK pengusulan Kulin KK dan IPHPS yang lewat swasta. Kalau pengusulan Kulin KK yang melewati perhutani ini masih menjadi perbincangan, masih dibahas di sana. Kementerian LHK dan perhutani itu masih berebut, katanya perhutani ini dimasukkan kami karena ini kami yang mengusulkan. Jadi untuk memenuhi jatah 1,13941 hektar itu Dirjen KHDPK belum menemukan tempat. Cuman di lapangan banyak sekali penolakan baik dari LMDH ataupun tokoh masyarakat, bahkan dosen banyak yang menolak program KHDPK ini. Cuman KHDPK ini walaupun ditolak tidak mungkin gagal, pasti terjadi. Jadi di kementerian sana itu sudah ada data-data lokasi-lokasi yang menolak. Bagi lokasi-lokasi yang warganya, bahkan kepala desanya, bahkan LMDH-nya yang menolak, ini sangat berpotensi sekali KHDPK di sana tidak akan ada. Karena khawatir kalau warga, kepala desa, LMDH-nya menolak terus dipaksakan masuk, khawatir ada konflik. Jadi bagi daerah-daerah yang tidak berkonflik, ini sangat berpotensi sekali semuanya bisa dimasukkan. Apalagi dibantu oleh pengajuan masyarakat setempat. Misalnya Kayumas 1.800 hektar. Kemudian menurut perhutani, ini yang bisa diajukan ini, Pak. Menurut oknum perhutani yang bisa diajukan hanya di sini. Itu kan versinya mereka. Iya. Kalau versi mereka bahkan KHDPK ini tidak boleh ada. Nah, cuman kalau kita mengusulkan 1.800 hektar diusulkan semua, itu terjadi. Karena Dirjen KHDPK ini sekarang masih mencari titik-titik sehingga mencapai kuota 1.13941 hektar. Saya sudah sampaikan kemarin, memang ini belum diterapkan. Yang diterapkan sekarang mulai 2017 itu adalah Kulin KK dan IPHPS. Kalau kita sekarang mengusulkan KHDPK, ini melanggar aturan.
Kenapa kita mengusulkan lebih awal lewat IPHPS dan Kurin KK? Karena setelah KHDPK ini diterapkan, IPHPS ataupun Kurin KK yang lewat swasta langsung menjadi KHDPK, langsung bertransformasi ke KHDPK. Jadi tidak usah repot-repot mengusulkan lagi. Dan perlu diwaspadai, Bapak-bapak, besok tanggal 27 ini akan ada seminar sosialisasi perhutanan sosial. Dan ini bukan hanya di Pulau Jawa. Ada teman-teman mengatakan, kok perhutanan sosial kok belum KHDPK? KHDPK itu hanyalah Pulau Jawa dan Banten. Kalau masalah perhutanan sosial Kalimantan, Sulawesi, NTB, Bali, semuanya masuk. Besok itu jenengan kalau mau ikut online-nya saya kirimkan. Kemarin tanggal 28 Mei di Jogja itu sampai 7 jam. Dirjen itu sudah mengatakan dengan jelas SK 287 Min LHK garing Sekjen garing PLA.2 garing 4 garing 23 itu sudah ditetapkan keluasan lahan yang akan diambil dari keluasan perhutani itu adalah 1,13941 juta hektar. Dan itu bukan hanya RHL, bukan hanya HL saja, Bapak. Hutan produksinya mana lebih luas. Hutan produksinya 638, 649 atau 58%. Hutan lindungnya 465,294 atau 42%. Kenapa perhutani mengarahkan ini yang boleh dimohon hanyalah hutan lindung? Kenapa seperti itu? Karena hutan produksi ini memberikan kontribusi kepada perhutani. Sedangkan hutan lindung, perhutani hanyalah membayar pajak, tidak ada pemasukannya. Jadi kalau hutan lindung yang mau diambil, perhutani itu ikhlas. Tapi kalau hutan produksi yang diambil, terus saya mau produksi di mana? Kan seperti itu. Ya kalau seperti itu, data semua. Ini bukan hanya terjadi di sini, Bapak. Kemarin tanggal 8 April di Jakarta itu 5.000 karyawan perhutani. Bahkan ini bukan mandor. Tingkat Asper, Waka, ADM sepulau Jawa. 5.000 itu demo di Jakarta. Ya. Tapi kenapa? KHDPK tetap berjalan dengan mulus. Sudah dikutip KHDPK ini memang belum terbit, tapi sudah dikutip Perpres nomor 23 2001. Itu di sana dibahas kan. Nomor 9 2001 juga ada pembahasan KHDPK. Dan ini sekarang digodok dan bahkan draftnya sudah disiapkan. Cuman kita tidak usah takut dengan gonggongan anjing. Ini kan ada pro kontra. Kan kemarin ada YouTube yang mengatakan KHDPK harus di luar perhutani. Kawasan hutan. Nah, di luar kawasan hutan. Itu saya dapat YouTube-nya dari grup PLMDH, dari grup LMDH, dari asosiasi. Pak Razak bilang, ini gimana kok waktu? Ini harus di luar hutan. Terus sampean jangan takut. Karena 28 Mei kemarin yang menyampaikan pertama kali itu adalah Dirjen KHDPK, menjelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian ada 9 penanggap. 9 penanggap itu termasuk yang ada di YouTube itu. Itu memang tidak setuju kalau bisa KHDPK itu tidak ada. Dan kalau memang ada, reforma agraria bekerja itu di luar kawasan hutan saja. Memang tidak ikhlas mau diambil. Tapi tekad Bapak Presiden kita Jokowi dan DPR dan kementerian sangat mendukung KHDPK karena ini mensejahterakan masyarakat. Hubungannya kan begini, Bang. Kenapa Bapak Presiden ingin memperluas areal pertanian masyarakat tanpa merubah fungsi hutan? Kita sudah lihat semua krisis global pangan sudah melanda di dunia ini, terutama di Sri Lanka. Sudah tidak bisa beli makanan karena Sri Lanka makanannya itu harus ekspor, harus impor, dan bahkan energinya juga harus impor. Sekarang tidak punya uang untuk membeli energi dari luar. Akhirnya krisis global. Bahkan menterinya berhenti sendiri, mengundurkan diri
karena masyarakatnya sudah kelaparan. Itu di Sri Lanka. Dan sekarang melanda Eropa. Eropa sudah kekurangan gandum, bahkan Australia sekarang mengemis-ngemis kepada Rusia karena Ukraina dan Rusia pemasok gandum terbesar ke Australia sekarang sudah diembargo oleh Bapak Putin, oleh Presiden Putin. Itu diembargo. Kenapa Indonesia mendahului perluasan lahan untuk ketahanan pangan? Bahkan sebelum ini sudah ada program sorghum, program-program yang lain untuk ketahanan pangan. Dan ini tidak bisa dihalang-halangi oleh oknum yang punya kepentingan. Karena kenapa? Kalau misalnya perang terjadi, ini bukan yang dibahas, bukan di Indonesia. Perang terjadi di negara tetangga, imbas ekonominya ke negara kita. Gimana kalau perang terjadi di negara kita? Supaya ketahanan pangan, ekonomi, alhamdulillah Indonesia ini kaya, tanahnya subur, bisa nanam apa saja. Energinya walaupun tidak impor, kita punya batu bara, kita punya minyak, kita punya segalanya, alhamdulillah. Dan bukan berarti kita mengabaikan, 62 negara sekarang terancam krisis pangan, bahkan krisis energi. Dan 42 sekarang sudah kritis, termasuk Jerman. Jerman ini sudah kritis, Bapak. Jadi ini langkah-langkah negara untuk mengamankan ke depannya masyarakat kita supaya tidak kelaparan, tidak kekurangan pangan. Bahkan kita bisa membantu negara tetangga. Maaf, ini bukan bahasa saya, ini bahasanya Bapak Jokowi. Perhutani itu lebih kolonial daripada kolonial. Ini bahasanya Bapak Jokowi. Kenapa? Kenapa perhutani tidak ikhlas kalau ini diambil oleh masyarakat, dikelola langsung oleh masyarakat? Kenapa? Karena selama ini kita tahu semua perhutani, oknum perhutani di bawah banyak kong kali kong. Oknum perhutani di bawah seperti di rumah sekarang. Ini mengajukan proposal perpanjangan 2 tahun untuk mengelola. Baru 1 tahun sekarang ditutup, Bapak. Alasannya kita harus mengusulkan proposal lagi, uang lagi. Seperti Banyu Gelugur, ditarik sekian sekarang ditutup. Nanti kalau mau dibuka, uang lagi. Nah, ini pemerintah menangani seperti ini supaya tidak ada seperti itu lagi. Kalau sudah masuk ke HDPK, hanya membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah terdekat adalah desa. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan percaya kalau misalnya ada oknum yang mengatakan hutan produksi tidak boleh diusulkan. Siapa orangnya? Saya mau tahu. Orangnya yang mana? Apa mau kalau saya ekspos? Kalau saya silahkan diekspos kemana-mana, karena saya bicara apa adanya. Kenapa LMDH di luar sana tidak mau, banyak yang tidak mau dengan KHDPK? Karena LMDH tersebut mempertahankan kredibilitas LMDH-nya. Sekarang seperti Sodom, 3.500 boleh 1 LMDH. Seandainya cuma di Sodom ini tidak ada tarikan. Seandainya ditarik dapat berapa uang. Sedangkan KHDPK dibatasi 600 hektar atau 300 anggota. Otomatis wilayah kekuasaan LMDH-nya akan terpecah. Tidak ikhlas LMDH itu. Cuma LMDH itu tidak ada peraturannya di menteri sana. Terus Permen LHK pasal 74 itu dari pasal 1 sampai pasal 9 menerangkan KTH. Bukan LMDH. Kenapa? Kan ada yang protes, kenapa ini di KHDPK kok tidak dicantumkan nama LMDH? Ini kan urutannya dari pasal-pasal sebelumnya, Bapak. Sebelum ditetapkan SK 287 Min LHK Setjen P LA 2.24/23 itu ada sebelumnya pasal-pasal, ini penyempurnaan saja. Kan saya sudah sampaikan kemarin, Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3, tanah, air, angin dan semua kekayaan alam ini milik negara dan diperuntukkan seluas-luasnya untuk masyarakat.
Dan ini kan mau diperuntukkan untuk masyarakat, kenapa dihalang-halangi oleh yang menghalang-halangi itu BUMN. Ingat Bapak, beberapa BUMN yang sudah bermasalah itu dihapus oleh Presiden kita. Jangan sampai BUMN yang menghalang-halangi ini dihapus juga nantinya. Karena ini demi kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera, otomatis negaranya kan kaya, Pak. Iya. Seperti PTP. Ini kan izinnya sudah mati ya, Bapak? Belum. Masih 3 tahun. 3 tahun lagi. Ini Masih baru dapat 3 tahun. Oh, tahun dapat 2020. Menteri ATR BPR, Bapak. Kemarin di Kediri sudah tidak memperpanjang lagi karena bermasalah. Jadi kalau ini PTP ini izinnya walaupun hidup tapi lahannya disewakan lagi kepada masyarakat, ini sudah melanggar hukum. Sudah melanggar. Ini bisa tidak diperpanjang, bahkan walaupun belum nyampe masanya. Ini bisa di-cut. Tidak bisa di-cut. Hadi Cahyono ATR BPR yang baru sekarang sudah tidak memperpanjang lagi yang dari Kediri itu. Bahkan ini bisa terjadi di sini juga. Nah, terus reformasi agraria ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di bawah. Masalah-masalah yang di bawah seperti perebutan tanah antara desa dengan petani, antara perhutani dengan lembaga lain. Hadir reforma agraria untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana penyelesaian masalah itu? Diukur tanahnya, dimohon lewat program KHDPK nantinya, lewat reforma agraria, dan peruntukannya untuk siapa? Untuk masyarakat setempat yang memang membutuhkan, apalagi selama ini sudah bercocok tanam. Selama ini sudah tergantung kepada tanah tersebut. Kan ini kalau bahasanya Pak Toto ada hak dan kewajiban. Haknya itu, tanah itu haknya masyarakat. Kewajiban itu miliknya pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban bagi tanah tersebut mau diapakan. Nah, karena ada masyarakatnya, ada petaninya, apa mau dibantu, apa mau dilegalkan, apa mau dikasih pembinaan, ya monggo. Ini tergantung kebijakan pemerintah daerah dan khususnya yang di pusat. Dan sekarang KHDPK ini sudah menetapkan hak kewajiban. Hak tanahnya punya masyarakat, silakan dimohon. Kewajiban pemerintah ingin memfasilitasi legal tanah tersebut, dan setelah legal baru menteri-menteri yang berkaitan seperti Menteri Koperasi, Menteri Peternakan, dan menteri-menteri yang lain ini bisa memasukkan akses bantuan ke sana. Sementara ini kalau masih mengatasnamakan LMDH, sulit bantuan bisa masuk. Sementara itu nanti kan masih ada, kalau reforma agraria itu bisa aset atau akses, bisa aset duluan atau akses duluan. Kalau misalnya aset duluan yang mau dibangun, artinya dimohon dulu kelegalan tanahnya. Kalau aset duluan yang mau masuk, permodalan yang masuk duluan, atau akses dengan aset bisa masuk bersama-sama. Itu dulu ditambahkan dengan Pak Toto, nanti ada tanya jawab. Tanyakan sepuas-puasnya sampai jelas, biar tidak ada gagal paham nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai tambahan, saudara-saudaraku semua, saya sampaikan terima kasih kepada kepala desa, juga terima kasih kepada BPN yang bertugas dalam hal ini. Izinkan kami ingin mencerdaskan masyarakat atas intimidasi. Asumsi saya begini, kalau BPN itu pasti jelas, luas lahan sekian, koordinat sekian. Tapi perhutani, sedangkan BPN ini berubah berkali-kali.
agraria dulu, APR BPR. Tapi jelas di situ. Nah, ya kalau perhutani bagaimana? Adakah orang tinggal di situ? Berapa luas lahan? Nggak ada di situ. Yang kedua, ternyata LMDH ini adalah fungsi LSM yang dibentuk oleh perhutani. Mohon maaf, adalah fungsi LSM yang dibentuk perhutani. Maka pemerintah daerah dalam hal ini, provinsi maupun kabupaten, LMDH tidak bisa masuk ke area dinas, tidak bisa. Kalau menggunakan area dinas, maka di sana akan menjadi temuan. Yang boleh adalah kelompok tani. Kelompok tani. Apa itu kelompok tani konvensional atau kelompok tani hutan? Maka saya tidak terlalu banyak saya bicarakan. Kalimas ini kalau jumlahnya penduduk sekian, luasannya sekian, kita kumulatif dengan angka 600 hektar dan angka 300 orang, maka dimungkinkan lebih dari satu KTH. Dari satu KTH ini nanti merucut ke Gapotan KTH Desa Kayumas, bisa menyentuh kepada anggaran pemerintah daerah, bisa. Tapi kalau LSM tidak bisa. Makanya LSM yang ada itu akan mempertahankan eksistensinya berkenaan dengan fungsi daripada bentukan daripada perhutani itu sendiri. Ngacaukan suasana. Janganlah seperti itu. Kita sudah merdeka berpikir, berbicara dan berpendapat. Maka kembali yang tadi, hak dan kewajiban negara adalah memperhatikan kewajiban administrasi bagi rakyat. Ini sudah akan terbukti dan kita buktikan sekarang. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Untung kepala desa memfasilitasi itu. Tidak adakah kejadian-kejadian di desa lain? Banyak. Tapi kepala desa itu tidak berani karena sesuatu hal. Tunggu perintah, terus tidak mau keluar dari zona nyaman, macam-macam pemikiran. Ayolah, kalau memang kita melangkah dengan benar dan baik, kita dukung. Jangan percaya pada orang lain. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, itu KKP, KHDPK, dan reforma agraria sudah jelas. Di Kayumas ini dimungkinkan ada tiga model nanti. Sekaligus model yang paling kita harapkan keinginan dari Menteri Bapak siapa namanya? Kepala BP Pak Cahyo, Hadi Cahyono, itu adalah orang garis lurus. Jadi kalau BUMN bermasalah, sudah serahkan aja pada masyarakat. PTPN, mana ada PTPN yang tidak merugi? Iya. Atau pabrik-pabrik yang PT-PT yang lain banyak ditutup. Nah, ini dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka berilah keleluasaan pada masyarakat. Terima kasih. Berikutnya berkenaan dengan yang akan terjadi, mohon izin saudara-saudaraku semua, oknum yang akan berkeliaran berkenaan dengan hal tersebut. Tolong berilah jaminan masyarakat sendiri untuk bisa mengapresiasi kepada kepala desa bila ada orang oknum yang akan menyimpangkan informasi ini. Tolong kami diberitahu melalui kepala desa. Karena bagaimanapun juga kalau masalah mereka pasti akan berbuat seperti itu. Ya memang kalau dilihat dari harta kekayaan saya mau diambil Anda kan tidak bisa. Tapi ya kembalilah kepada nurani. Itu rakyat saya. Maka dengan segala keleluasaan hati serahkanlah kepada masyarakat. Dan ini adalah keuntungan dari Pemda, dengan sendirinya PAD Kabupaten Situbondo akan meningkat. Saya kira itu, mohon dukungan pada saudara-saudaraku semua. Jangan ada ragu di antara kita, kan kita punya kepala desa, punya orang yang bisa diajak untuk komunikasi dan konsultasi. Izinkan kami untuk bisa mencerdaskan dan memerdekakan Anda berkenaan dengan situasi kondisi yang akan terjadi. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan langkah kita ini selalu dijabah, mendapatkan barokah dari Allah, dan selalu mendapatkan petunjuk dari sesepuh kita yang ada di desa Kayumas. Saya kira itu. Cek lopai sisihkan untuk yang masjid Pak Dulu. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Karena kemarin dari
manajer BPN tidak hadir, mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya ngikuti haji. Perlu ditambahkan sedikit ya. Patut kiranya kita ajukan kepada LMDH Kayumas yang sudah tidak mempertahankan ekstensinya, reputasinya. Artinya begini, kalau LMDH terlalu mempertahankan ekstensinya, tidak akan mau lokasinya dibagi dengan beberapa KTH. Otomatis kalau sudah dibagi 6 KTH, kekuasaannya kan semakin menyempit. Cuma kan demi masyarakat, LMDH Kayumas itu rela. Kalau orang yang sudah mempertahankan ekstensinya di LMDH-nya, yang jadi korban itu masyarakatnya. Karena apa Bapak? Begitu KHDPK ini diterapkan, kemudian kita tidak mengusulkan kadung masuk KKP, ini sudah tidak bisa nyusul. Artinya kalau sudah masuk KKP, masuk ke perhutani, yang terjadi bisnis to bisnis, misalnya ada bahasa saya menyesal dulu tidak mengusulkan, sekarang saya ingin mengusulkan, tidak bisa sudah masuk koperasi, karena di sana sudah ada peta yang jelas nantinya. Kalau sudah terpenuhi kuota 1,1 3941 ini sudah tidak bisa menyusul, kecuali kuota ini belum terpenuhi bisa. Jadi kalau ego LMDH mempertahankan LMDH-nya, tidak mau menerima KHDPK ini, akhirnya masuk KKP, kasihan masyarakatnya. Masyarakatnya menjerit, kita hanya bisa mendengarkan, tidak akan bisa menyusul lagi. Hanya itu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, monggo ditutup karena sebentar lagi mau kelahar. Persiapan mau berangkat ke lokasi menentukan titik koordinat. Sebelum menentukan titik koordinat, melihat peta dulu. Luar biasa Kayumas, antusias. Kepala desa, sekdes, ketua BPD, kepala dusun, bahkan ada BPN, petugas BPN yang mau diajak ke lokasi. Ketua LMDH Pak Razak juga sangat respect, alhamdulillah. Dan sebelum Kayumas juga sudah selesai Alas Tengah, Banyuglugur, dan akan menyusul Baderan sama Taman Kursi. Di Banyuwangi Utara sudah 5 terrealisasi, cuman tidak maksimal. Seperti Sodong 3.500, cuma 170 hektar, sisanya belum diajukan. 11 KTH yang masuk KPH Bondowoso sudah banyak yang ngajukan. KTH Banyuglugur sudah, KTH Makmur Tambah Ukir sudah. Ini sudah mau berangkat 11 KTH. Banyuuri Balung, Foresta Abadi Silowogo, Karya Sejahtera Banyuanyar, Mutiara Hijau Sumber Kolak, Ringgit Hijau Kelatakan, Sumber Harapan Maju Sumber Pinang, Sumber Mas Patemon, Jaya Bersama Kukusan, Makmur Jaya Sumberanyar. Inilah teman-teman persiapan teman-teman yang dari Kayumas mau ke lokasi ini. Kepala desa pakai topi merah. Seandainya semua kepala desa di situ Bondo seperti ini, cepat selesai program pemerintah ini. Ayo kita dukung, semangat. Ini di Kayumas, ini ketua BPD, ini kepala desa, bahkan lengkap dengan tapal batasnya teman-teman. Ini patok batasnya juga lengkap, sudah bawa. Ini ketua BPD memegang peta di lokasi, takut keliru kepada tanah masyarakat. Oke teman-teman, mudah-mudahan yang lain nyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.